Terletak di jantung Provinsi Jawa Timur, Kota Malang berdiri sebagai salah satu kota bersejarah sekaligus salah satu pusat budaya dan kuliner. Dengan udara sejuk yang dikelilingi pegunungan, Malang dikenal sebagai kota wisata yang memikat hati setiap pengunjungnya. Seiring berjalannya waktu, Malang juga tumbuh menjadi ruang pertemuan berbagai tradisi dan selera. Dari interaksi masyarakat lokal dengan para pendatang, lahirlah ragam kuliner yang memperkaya wajah kota ini. Dari sudut jalan, pasar, hingga kawasan modern, menyuguhkan jejak rasa yang mencerminkan dinamika kehidupan warganya. Jika kita menelusuri jalan menuju Kota Batu, langkah kita akan membawa pada sebuah desa yang sederhana, namun hidup dengan kearifan lokalnya. Tegalgondo terletak di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Desa ini berdiri di jalur strategis penghubung antara Kota Malang dengan kawasan wisata Batu. Desa Tegalgondo yaitu ada dua kata. Yang pertama kata Tegal, yang kedua yaitu kata Gondo. Kata Tegal yaitu lahan yang luas atau hamparan yang luas, dan Gondo yaitu baunya berambang yang menyengat. Jadi nama Tegalgondo itu adalah hamparan yang luas dan baunya yang menyengat. Dan Tegalgondo ada 3 dusun yang menghasilkan kuliner soto, yaitu Dawang, Gondang, dan Ketangi. Orang desa Tegalgondo itu dari pertanian, khususnya dusun Gondang, yaitu ada Universitas Muhammadiyah. Jadi mereka jual rumah atau jual tanah yang ada di dusun Gondang untuk membuat kuliner atau berjualan, yaitu kuliner yang ada di desa Tegalgondo. Bagi orang Malang, kalau ingin menikmati soto kambing, biasanya mereka di tahun-tahun 80-90-an, mereka akan menuju ke arah Batu, yang di situ ada daerah yang disebut Ngelo. Ngelo itu ada di sekitar yang sekarang depannya Terminal Landung Sari. Kenapa disebut Ngelo? Karena dulu kemungkinan banyak pohon-pohon elo ya, yang tinggi besar itu. Maka rindang untuk orang menikmati makanan dan itu. Tapi menurut cerita dari Pak Cak Sukir, salah satu dari penjual soto kambing yang dulu di tahun 80 sampai awal 90-an nongkrong atau makal di daerah Ngelo, mereka dulu berjualan dari desa Tegalgondo, khususnya dari desa Gondang dan Ketangi. Desa Tegalgondo menyimpan esensi kehidupan yang khas, di mana lahan pertanian yang masih terjaga, jalan desa yang selalu ramai, hingga warung-warung kuliner lokal yang masih menjadi tempat singgah para pelintas. Makanya baru kan pertama kali nyoba kok enak. Rasanya sotonya tuh lain dari yang lain. Nah, manis sekali raosnya koyo ini. Nggih, kali ngene niku wau wonten kados sangit-sangite niku lho Mas, niku sing nggarai raose niku kaya nganu benten kali lintune. Kan kula nembe ping kalih niki, makanya pertama kok enak, terus niki balik malih mriki ngoten. Sejuknya embun di pagi hari mengiringi ruas jalan kecil di Tegalgondo. Ada ritme yang berulang tapi tak pernah sama. Warga Pak Sukir dengan tangan yang sudah terbiasa menjaga resep warisan, perlahan membuka warung legendarisnya. Setiap gerakan bukan sekedar persiapan jualan, tapi juga dedikasi dalam memberikan yang terbaik. Dari pikulan besar yang antik,
menyuguhkan identitas soto kambing. Lalu kayu bakar yang mulai diangkut satu persatu seakan jadi tanda bagi siapa saja yang lewat ada cerita hangat yang sebentar lagi akan tersaji. Di balik kursi yang ditata, meja yang dibersihkan, dan peralatan yang disiapkan, dari sinilah keluarga Pasukir bisa bertahan, bahkan menghidupi generasi demi generasi. Kuliner ini bisa kita nikmati lebih lama karena ada mereka yang setia menjaganya. Nurmien jenengan tumut masak napa jus pundi kok saged akhirnya Oh nggih ten Ibu, Nggih. ten Ibu Sumiati tumut tumut nggih masak ngrencangi. ngrencangi. Wiwit Nggih. umur pinten jenengan? Nggih mulai Tasik SD. eling SD. Nggih pun ngrencangi. Ngrencangi niku terus jenengan wonten catatan apa ningali mawon? Mboten nggih nek nguasaken ningali mawon. Ningali mawon Nggih. nguasaken Mboten jus nyatet, pundi, nggih. mboten Nggih, nyatet, mboten. catatan. Terus wiwit rumiyin niku sing didamel iku saking kambing niku napane mawon? Bahan-bahane. Saking kambing, Nggih. sotone niku ah. Nggih. Nggih niki Daginge. napa? Daging nggih daging sapi campur kali Oh, daging kambing. sapi kalian. Nggih. Tapi daging sapi damel lauke mawon nggih. 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 Teng lebet niku Kepala Kepala. kali nggih. Kepala kali jeroan. kepala kalian Kambing. Kambing. Nggih. Oh. Terus saya lek mbah kula nggih mboten semerap nggih lek Nggih. mbah. Lek Tapi saking ngaten terus ya? saking ibu nggih mboten. Mboten nggih. Nggih. Mboten terus. Tapi pun damel sapi. Nggih. Campur kambing kali sapi impunan lek ibu. Nggih. Bu niki lak atas pelanggan sing ngendikan kok napa kok ulame kok saged njauh nggih boten pernus Nggih. terus empuk ngaten nggih Oh, bukine nggih. kata sing dugi ta iku Nggih. terus pundi Bu mulai Nggih digodhog digodhog pinten jam kapake jam 3 niku kula ngentasi jam setengah 7 niku. Oh, Babate. Nggih paru, paru nggih, nggih, kepala, kepala daging sapi, nggih, kali babate nggih enten babate sapi enten. sing dilebetaken niku daging riyen terus bumbu napa terus bumbu Nggih godhog ulam riyen ah. godhog ulam riyen Nggih mantun godhog ulam, nggih terus mungkin dientas, nggih ulamnya dipotong-potong. Terus mungkin napa lek pun dientas sedanten ulamnya ndamel kuah. Bumbune dilebetaken ten napa kaldune niku. oh ngaten Nggih. bumbune iku tasih eling napa mawon jeneng baru Bumbune nggih bawang, brambang, laos, jahe, kunyit, merica. Terus mungkin lek nggodhog ulam diparingi daun jeruk purut kali seri. Ngoten. Nggih niku pun kula. Nggih. Micin, gula. Nggih. Oh, mboten lek protes ngeten. Bu, jenengan lek damel soto kok pancet mulai Zaman niku. nggih, mulai rumiyin sampai sakniki kok tasih pancet. Kok tasih pancet. Nggih. Kula mboten nate ngrobah bumbu. Mboten tani Nggih, ngopo. kula pancetaken. Lalu dari mana asal soto itu? Banyak peneliti termasuk saya sendiri yang mengkaji tentang asal-usul soto ini merujuk pada peranakan Cina yang ada di Jawa terutama ya. Dan itu dilacak secara etimologis atau asal-usul katanya itu berasal dari bahasa Hokkien atau Chinese yang menyebutkan tentang salah satu bagian dari isi perut ya, hewan yaitu chaoto atau babat handuk. Jadi chaoto itu adalah salah satu dari beberapa macam babat yang ada di perut sapi, babi, kerbau, dan lain sebagainya. Yang itu kemudian menjadi salah satu yang menyebutkan semuanya. Jadi ada pas prototo namanya. Analoginya itu seperti itu. Jadi kata babat handuk mewakili semua jerohan, tidak hanya bagian babat. Nah, sementara kata xiaotou atau shoto itu artinya memasak isi perut, ya, memasak babat dalam gampangannya. Tidak hanya dari situ, berita-berita dari majalah dan koran-koran lama zaman Belanda, juga termasuk kamus-kamus kuno zaman Belanda, menyebutkan bahwa soto memang awal pertama kali dijual belikan oleh kaum peranakan ini. Jadi Cina yang merantau di Jawa. Nah, tidak hanya di situ, kita juga bisa melihat bahwa peniruan itu juga dialami dalam cara penjualan yang berkeliling itu, angkringnya.
Jadi nanti kita bisa melihat bagaimana angkring itu kemudian yang berasal dari lokal kita dan kemudian bertemu dengan Cina, kemudian bertemu dengan estetika dari Jawa Timur dan Madura khususnya, itu menjadi semakin ke timur, semakin melengkung dia. Ada beberapa faktor politik dan ekonomi yang termasuk di sana juga sebenarnya. Yang pertama adalah faktor fisika. Kenapa yang lurus-lurus? Biasa angkring dulu yang kalau di Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat itu lurus gini. Ya. Tapi kalau yang dari Jawa Timur semakin melengkung dan semakin melengkung dan semakin melengkung. Nah, soto kambing di Malang ini ada dua jenis sebenarnya. Yang satu memang dari utara Sungai Berantas, Tegal Gondo, Gondang dan Ketangi tadi. Yang kedua adalah dari selatan Berantas, yaitu daerah Dau. Ada Tegalweru, ada Jetis, apa itu Dau semua. Itu punya hal yang berbeda. Nah, soto kambing yang Tegal Gondo biasanya, ya, umumnya dia memakai tokolan kecil yang seperti rawon. Sementara yang di sebelah Dau itu pakai kecambah. Itu yang menjadikan ciri khas yang berbeda dengan tekstur tes yang berbeda juga. Ya, dan ini yang menjadikan soto kambing Malang tidak tunggal, sangat dinamis dan unik. Nah, nanti kita juga menemukan soto kambing yang sedang berproses untuk menjadi hal yang tesnya baru. Tahun 85, Pak. Tahun 85. Nggih. Itu njenengan keliling apa Keliling dulune keliling. Keliling nggih. Nggih. Ten daerah pundi, Pak? Ten Landung Sari, ten Guyangan, Karuman niku. Itu keliling ngantos tahun pinten, Pak? Kula paling 2 tahun nek paling keliling. Sekitar 2 tahunan. Nah, berarti 87 terus manggen nggih. Manggen di Manggen. Landung Sari Ngelu. Ngeluh. Nggih. Teng mriku napa, Pak? Ngontrak napa terus pinten, Pak? Kula kontrak. Ngontrak. Nggih, sanes gadan kula wis ambek. Nggih. Tapi alhamdulillah hal-hal pun rame gitu Pak. Napa? Rame gitu. Kula paling rame ya ten Paling mriku. rame itu. Nggih, ten mriku rame, kan dekat kampus. Oh, celak Nggih. pun celak kampus. Nggih, tapi dulune mboten enten kampus kula mawon Nggih. ngriku tasekan. Kampus nembe tahun 91. Nggih. Nggih, nek rumangsa kula nggih mboten, pun kebiasaan. Nggih. Nggih, nek mikul nggih abot, Pak. Nggih, nggih lek enten Pak. anu enten rencange adik. Oh, Ibu dereng tomot. Oh, Kula kalih adik. oh Nggih. asisten adik nggih. Nggih. Adik sing bagian apa, Pak? Nggih, beto lontonge niki nggih tumut mikul keranjange ngoten niku, Pak. Nggih. Nggih mboten ate, Pak. Cuman nek kula jenenge mlampah dalu nggih paling nek enten tiyang sing mboten kenal mboten ate. Mboten ate Hamzah, mboten ate. Nek lek kepanggih tiyang ngoten nek tiyange semerap ngoten malah nyisih ki Malah ambek. nyisik. Nggih, malah nyisih ki ambek. Mboten purun. Nek kula nggih terus mawon. Ion ini. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nek wong kula sering ngoten niku Nggih, ngoten. semerap. Teng Landung Sari kalian teng mriki rame pundi, Pak? Tasik koyoke tasik rame ten Landung Sari. Sari. Nggih. Mriki tapi nggih lumayan rame ya Pak Lumayan, menawa nggih, lumayan rame menawa mriki. Ini tiang- Nek tiyang niku nek pun nate nedha soto kula niku koyoke suatu hari ngoten lain hari ngoten mesti balik. Balik. Nggih, mesti balik koyoke jarang sing mboten balik ngoten jarang. Mesti balik. Mesti balik. Mesti balik. Nggih. Wonten sing anu, Pak. Nun sewu, wonten sing saya komplain, "Aduh, Pak, soto iki kok rada beda." Mboten nek masalahe asin ngoten niku nggih, nggih. Apa kecap? Pak rada kasinen sotone. Oh, ngaten tok ya. Tapi kula mboten manut pembeli, Pak. Oh, nggih. Pokoke resepe Nggih, pokoke resepe ngoten nggih pun. Oh, Mek lek sing mboten seneng kecap anu nggih mek niku tok. ngomong ngoten tok. Terus istilahnya resep tradisional niki dijagi, Nggih. dijagi aja sampai berubah. Nggih, tapi kula lek kados enten pembeli, Pak kira ngeten kira kula mboten manut. Nggih. Nggih entene ngeten nggih wis ngeten iki mbon. Nggih ciri khasnya nggih. ngaten. Nggih, nggih. Berarti nek kados ngaten, Pak. Harapan jenengan damel usaha niki terus endi, Pak? Soto iki. Wonten Nggih. terusin apa nyapa? Ya napa nggih yugane Pak calone sing terusaken. terusaken. Nggih, soalé kan Pak Nopi niki nggih, kalih adike niki. Nggih. Nggih. Soalé kula nggih mun sepuh. Nggih. Nggih.
Dari setiap mangkok yang habis, dari cerita pelanggan yang kembali lagi dan lagi, kita bisa merasakan bahwa legasi kuliner soto kambing ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. 4 dekade Pak Sukir telah berjualan. Entah berapa ribu pelanggan yang sudah mencicipi masakan beliau. Tak heran, di setiap harinya pelanggan konsisten datang satu persatu dan terus kembali. Perjalanan kuliner soto kambing di Tegal Gondo tak berhenti di satu titik saja. Dari warung Pak Sukir, langkah kita berlanjut menuju primadona lain yang tetap menjaga warisan kuliner di desa ini. Menelusuri cerita lama daripada keluarga Pak Tosim, di balik foto lawas ini tersimpan kisah seorang legenda Pak Tosim. Beliaulah yang dulu meracik, menjaga, dan memperkenalkan soto ini kepada banyak orang terutama di daerah Tasikmadu dan Ketangi. Hingga kini, jejaknya tetap hidup dalam setiap suapan yang kita nikmati lewat generasi penerusnya. Warisan Pak Tosim bukan hanya tersimpan dalam ingatan, tapi juga hadir nyata di semangkuk soto kambing. Kuliner yang telah dijaga selama beberapa dekade menjadi simbol warisan bagaimana rasa, ketekunan, dan cinta pada tradisi. Semangat pagi di Tegal Gondo selalu dipenuhi keuletan dari halaman rumah sederhana milik Mas Udin. Mas Udin mulai menyiapkan dagangan dari pick-up tua yang setia menemani. Perlahan bahan-bahan soto dibawa menuju warung. Setiap perjalanan kecil ini bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan upaya menjaga warisan rasa yang telah dititipkan. Sesampainya di warung, kursi diturunkan, meja ditata, peralatan dapur disiapkan. Gerakan seksama dengan penuh makna, karena dari sinilah sebuah warung bisa hidup, menjadi tempat singgah dan kenangan bagi banyak orang. Menjelang sore, giliran Mas Bukhori, anak Pak Tosim yang mengambil peran. Ia memutuskan estafet kerja, menyalakan tungku, meracik bumbu, hingga memastikan soto kambing siap tersaji hangat. Di balik persiapan dan hangatnya kuah soto yang tersaji, ada cerita panjang yang layak dituturkan. Sebuah kisah tentang bagaimana soto kambing ini bermula, berkembang, hingga menjadi bagian dari identitas Tegal Gondo. Dulu bapak niku napa awal jualan keliling pelanggan mboten kantos, akhirnya dugi sedaya ngonten nggih. Niku tahun pinten nggih Bapak mulai Insya keliling? Allah tahun 90-an keliling nggih. Keliling nggih. Kelilingnya ten Tasikmadu. Oh, sampai Nggih, Tasikmadu. Tasikmadu. Terus daerah Landung Sari? Landung Sari niku Pak Lek. Oh, Pak Lek sing teng mriku. Oh, nek Pak Sukir yang keliling Landung Sari. Teng nek Pak Tosim malah teng Tasikmadu. Tasikmadu nggih. Oh, Tasikmadu kelilingnya teng Tasikmadu nggih. Oh, terus mulai napa? Mulai menetap tahun pinten, Pak? Mulai menetap sekitar nggih 90-an lah. 90-an niku. Nggih. 93 94 niku sampun nggih. Berarti penerusnya saking Pak Tosim nggih. Saking bapak. Keleresan dengan yogane. Yogane yang kedua. Yogane pinten sih Pak Tosim niku? Kalih namanya. Kalih. Ingkang Bajeng sinten? Mbak Yeni. Mbak Yeni. Nggih. Itu ingkang Rayate Mas Udin nggih. Ingkang operasional Nggih. Mas nggih. Niki lak dibagi shift pagi kalian shift sonten. Nggih. Itu pelanggan nate milih-milih mboten. Aku tak sing isuk ae, aku tak sing sore. Insya Allah mboten. Insya Allah mboten. Sami mawon. Nggih. Nggih. Mesti sing masak benten tapi niki warisannya sami. Nggih sami, resepnya sami nggih. Bu Siti Hamidah. Nggih. Mulai awal niku jam 3 sebelum subuh. Saderenge subuh. Nggih. Niku sampun merebus daging jeroan nggih.
Mangke niku sekitar 2 jam 3 jam ngrebuse. 2 jam 3 jam. Baru diiris-iris niku nggih. Terus mengenai bumbunya sing damel sinten? Rakyat kula. Oh, Nggih. Resep nggih anu nggih pas saking ibu nggih. Saking ibu nggih. Mboten modifikasi napa? Mboten nggih. Mboten. Tetep niku. Tetep insyaallah tetep. Tasik kira. Niku bumbu jahe, kunir, laos, tumbar, miri, serai, jeruk purut, gendhes abrek, micin nggih, garam. Lek ne sakniki niku nggih di blender niku nggih. Cuman bawang brambang digoreng riyen nggih, lek bawang brambang nggih. Singen kula mulai SMA, kan kula ten dino ya SMA itu Lobo Mas. Niku sering lewat mriki terus kebetulan pas pertama kali nggih. Pas lapar kan nggih. Terus nah nggih akhirnya sampai saat ini ketagihan kados ketagihan. Pinten Pak niki, Pak? SMA kula 91. 91. Nggih. 91 buat tahun mriki Nggih, 91. Mulai dereng anu, dereng dibangun nih. Dibangun nggih. Tasik bapake. Nggih. Lek rasane tetep Pancet nggih. nggih, tetep. Jadi meskipun berubah generasi niku, Iya. tasik tetep ya. Cuma bangunan yang berubah. Enten gurih manis enten. Senengane damel kecap napa? Kula nambah kecap Tambah kalih kecap. jeroan. Oh, tambah jeroan. Nggih. Nggih. Benten niku ten anune. Koyahe niku Koyah benten niku nggih nggih, koyah nggih. Lek singan kan tasik dekat sawah, makanya diarani soto sawah nggih. Sakniki Kanthi semilir ngoten lho. Dadi mriki nggih. Ketinggal sawah. ketinggal sawah. Nggih. Lah sakniki pun kathah rubung nggih. Lah memang kemajuan zaman. Kemajuan zaman. Nggih. Di tengah rutinitas menjaga warung dan melayani pelanggan, tersimpan juga harapan untuk masa depan. Mas Bukhori dan Mas Udin tidak hanya melanjutkan jejak ayahnya, tetapi juga menatap ke depan dengan harapan yang ia simpan untuk warung ini. Soto kambing bukan hanya tentang daging dan kuah, melainkan juga tentang ingatan, kebersamaan, dan rasa yang tak lekang waktu. Selama masih ada tangan-tangan yang sabar meracik bumbu dan cita rasa yang terus merindu pada hangatnya kuah, kuliner ini akan tetap hidup. Bersama mereka, para penjaga rasa, kita bisa terus menikmati soto kambing lebih lama, lebih dalam, dan lebih bermakna.